warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeffrianto, mahasiswa Universitas Riau, Fakultas Pertanian dan Peternakan, jurusan Peternakan semester 5. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas praktikum agrostologi mengenai rumput dan leguminosa. Untuk jenis rumput itu sendiri, saya mengambil jenis rumput odot. Taksonomi rumput odot. Kingdom Plantae, Subkingdom Tracheobionta, Superdivisi Spermatophyta, Divisi Magnoliophyta, kelas Liliopsida atau monokotil, subkelas Comolinidae, ordo Poales, famili Poaceae atau suku rumput-rumputan, bangsa Panices, spesies Penicetum. Morfologi. Morfologi rumput gajah odot atau rumput gajah yang berasal dari Afrika tropika, kemudian menyebar dan diperkenalkan ke daerah tropika di dunia, dan tumbuh alami di seluruh Asia Tenggara yang bercurah hujan melebih dan tidak ada musim panas yang panjang. Dikembangkan terus-menerus dengan berbagai silangan sehingga menghasilkan banyak kultivar, terutama di Amerika, Filipina, dan India. Di Indonesia sendiri, rumput gajah merupakan tanaman hijauan utama pakan ternak. Penanaman dan introduksinya dianjurkan oleh banyak pihak. Produktivitas rumput odot. Rumput odot ini nama lainnya dalam bahasa Indonesia adalah rumput gajah kerdil. Akan tetapi di kalangan para peternak kambing dan domba lebih dikenal sebagai odot. Sesuai dengan namanya, rumput gajah kerdil, produktivitas hijauan dari rumput ini sebanyak rumput gajah. Kandungan nutrisi. Kadar lemak daun 2,72%, kadar lemak batang 0,19%, protein kasar daun 14,35%, protein kasar batang 8,10%, digestibility daun 72,68%, digestibility batang 62,56%, protein kasar 14%. Kelebihan rumput odot. Batang relatif pendek dan empuk, pertumbuhannya relatif cepat, sangat disukai ruminansia dibandingkan dengan jenis rumput yang lainnya. Daun lembut dan tidak berbulu, mampu beradaptasi dengan kondisi lahan, tidak memerlukan perawatan khusus. Dalam satu rumpun terdapat 50-80 batang. Kekurangan rumput odot. Cara penanaman dengan stek membutuhkan waktu yang sedikit agak lama sampai bisa berproduksi dibandingkan jika menanam rumput odot dengan memecah-mecah rumput odot. Tanah atau pengolahan. Penanaman rumput odot dilakukan dengan tanam stek batang dengan 2/3 panjang, dibenamkan pada tengah gulu dan dengan kemiringan 300. Jarak tanam. Jarak tanam yang digunakan minimal yaitu 50 cm x 50 cm atau sebaliknya. Jarak tanam 75 cm dalam barisan, 75 sampai 150 cm barisan. Pemupukan. Untuk pemupukan rumput odot, kita bisa menggunakan pupuk dasar dengan campur pupuk kandang yang jumlahnya 3 ton per hektar. Jika ingin mempercepat pertumbuhan pada umur 15 hari setelah tanam, dengan pupuk urea atau pupuk NPK sebanyak 60 kg per hektar. Pemanenan. Pertama kali penanaman rumput odot bisa dipanen pada umur 70 sampai 80 hari. Ciri rumput yang sudah dapat dipanen adalah adanya ruas batang yang sudah berukuran 15 cm. Umur panen pada musim penghujan 35 sampai 45 hari. Pada musim kemarau 40 sampai 50 hari. Potong pendek sejajar dengan tanah untuk pemanenan pertama kali.
sebaiknya dipanen lebih dari 60 hari atau ditunggu batangnya sampai dengan 30-40 cm. Perawatan dalam budidaya rumput odot adalah pengendalian penyiangan dan pengendalian hama. Pengairan atau penyiraman air dilakukan saat terjadi musim kemarau, tidak ada hujan, dan tanah dalam keadaan kering. Tanah yang basah tidak perlu dilakukan penyiraman air karena tanaman rumput odot yang terendam air dalam jangka lama dapat membusuk. Rumput odot dalam keadaan kekurangan air akan berpengaruh pada batang yang keras, ukuran kecil dan beruas panjang dengan jarak 1-3 cm yang menandakan bahwa tanaman dengan pertumbuhan yang lambat. Rumput odot ini dikasih kepada ternak, sebaiknya dilakukan pencacahan. Berhubung di tempat tinggal saya tidak ada mesin chopper untuk pencacahan, dan saya berinisiatif menggunakan sabit. Setelah rumput sudah dicacah, sebaiknya ditimbang terlebih dahulu sesuai dengan kebutuhan ternak untuk 70% dari berat. Setelah rumput dicacah dan ditimbang, langsung diberikan kepada ternak. Baiklah, untuk jenis leguminosa itu sendiri saya mengambil contoh yaitu jenis legum yaitu gamal. Taksonomi. Divisi Tracheophyta, Upadivisi Spermatopitina, clade Angiosperms, clade Mesangiosperms, clade Eudicots, clade Cor Eudicots, clade Superrosids, clade Rosids, clade Fabids, clade Fabales, famili Fabaceae, genus Gilircida, spesies Gilircidia sepium. Morfologi. Gamal merupakan jenis perdu atau pohon dengan tinggi mencapai 10-15 meter atau 33-50 kaki. Tumbuh baik pada pH 5,0 sampai 8,5. Batangnya tegak dengan permukaan kulit yang halus, beralur dan berwarna coklat keabu-abuan. Daunnya majemuk, menyirip dengan jumlah daun 7-17 pasang dengan posisi saling berhadapan kecuali di bagian ujung ibu tangkai daun. Helaian daun berbentuk jorong atau lanset dengan panjang 15-30 cm. Berambut ketika muda, ujung daun runcing dengan pangkal daun membulat. Kandungan nutrisi. Kadar air 77,72%, abu 12,75%, protein kasar 26,29%, lemak kasar 1,94%, serat kasar 30,83%, kalsium 2,00%, fosfor 0,35%. Kelebihan dari hijauan gamal yaitu pemanfaatan daun gamal sebagai pakan ternak sangat menguntungkan, cara penanaman yang mudah, kandungan protein yang tinggi, masih tetap berproduksi baik musim kemarau, memperbaiki kesuburan tanah baik dari guguran daun maupun pengakarannya, dan banyak lagi manfaat dari penanaman pohon gamal ini. Kekurangan, kelemahan pada Gliricida sepium ini ialah kurang disukai oleh ternak karena adanya bau coumarin yang kurang enak, khususnya pada daun yang masih muda. Tanah atau pengolahan. Habitat asli gamal adalah hutan gugur daun tropika, di lembah dan lereng-lereng bukit, sering di daerah bekas tebangan dan belukar. Pada evaluasi 0-1600 mdpl, tumbuh pada berbagai habitat dan jenis tanah, mulai pasir sampai endapan aluvial di tepi danau. Pada curah hujan 600-3500 mm per tahun. Jarak tanaman. Gamal yang ditanam pada jarak 1,5 meter dari kandang ayam mempunyai kemampuan yang baik untuk buffer amonia yang diperlihatkan oleh produksi dan protein yang lebih tinggi dari tanaman kontrol. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan tanaman pakan yang lain
atau metode lainnya. Perawatan. Lakukan penyiraman secara rutin, yaitu setiap 2-3 kali sehari, agar nutrisi tanaman gamal terpenuhi. Pemupukan. Lakukan pemupukan tersebut dilakukan setiap 2-3 minggu sekali. Pemanenan tanaman gamal. Setelah gamal ditanam dan berumur 1 tahun, barulah tanaman tersebut dipanen. Hal ini dimaksudkan agar perakaran tanaman sudah kuat, sehingga apabila terjadi angin keras tidak akan roboh. Setelah panen pertama, maka panen selanjutnya dapat Anda lakukan setiap 90 hari. Tahap pencacahan pada tanaman gamal sama saja dengan pencacahan pada rumput odot, yaitu dengan cara manual. Setelah dilakukan pencacahan pada rumput odot dan hijauan gamal yang tadi saya lakukan, langsung saja saya memberikan kepada ternak.